Di tengah pusaran waktu yang kacau, Boruto dan Sarada terlempar ke masa lalu. Sebuah era di mana Konoha masih dipenuhi oleh wajah-wajah yang hanya mereka kenal dari cerita. Terdampar tanpa tujuan jelas, mereka harus beradaptasi dengan kehidupan sebagai pengembara, menyembunyikan identitas asli demi menghindari paradoks waktu. Namun, nasib membawa mereka bertemu dengan Naruto muda, yang tanpa sadar menjadi pintu gerbang bagi mereka untuk memasuki kehidupan di Konoha. Di balik senyuman dan kesan santai, Boruto menyimpan kegelisahan. Setiap kali melihat Naruto, ayahnya yang masih muda dan kesepian, ia dihantui oleh rasa bersalah dan kerinduan. Sarada, yang juga menyembunyikan masa lalunya sebagai keturunan Uchiha, merasakan hal serupa. Keduanya tahu, semakin lama mereka tinggal di masa ini, semakin besar risiko mengubah sejarah. Tapi, bisakah mereka tinggalkan Naruto yang mulai menganggap mereka sebagai keluarga? Ketika Tsunade menguji mereka dalam pertarungan melawan Kakashi, bukan hanya kekuatan yang dipertaruhkan, melainkan juga tekad untuk melindungi ikatan baru ini. Namun, di balik semua itu, bayangan misterius mengintai, seolah tahu rahasia perjalanan waktu mereka. Siapakah dia? Dan apa tujuannya? Halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Saga II Blue Vortex. Ini adalah episode spesial ke-25 dari seri panjang perjalanan Boruto dan Sarada melintasi waktu. Kalau kalian masih ingat, Boruto dan Sarada sempat kembali ke masa Naruto muda. Di sana mereka bertemu dengan Sakura, lalu juga bertemu langsung dengan Naruto dan bahkan Jiraiya. Cukup gila, bukan? Masalah sempat muncul karena topik sensitif tentang klan Uchiha, tapi seperti biasa, Boruto berhasil mengatasinya dengan caranya sendiri. Setelah semuanya reda, mereka memutuskan untuk makan ramen bareng. Dan saat ngobrol santai di sana, Naruto mengajak Boruto dan Sarada untuk ikut menemuinya ke kantor Hokage. Katanya, mereka harus bertemu dengan Tsunade. Nah, disinilah cerita berlanjut. Skene dibuka dengan Boruto dan yang lainnya duduk santai di kedai ramen Ichiraku. Wajah-wajah mereka terlihat lega, santai, menikmati mangkuk ramen hangat yang menguap harum. Naruto, dengan senyum khasnya, berkata, "Terima kasih ya, sudah traktir." Boruto balas, "Santai aja, gak masalah." Obrolan pun mengalir. Naruto, penasaran, bertanya, "Kalian ini sebenarnya pengembara, ya? Gimana kalau kalian tinggal aja di Konoha? Jadi warga desa ini?" Boruto menatapnya, lalu menjawab, "Kami memang kepikiran buat itu, kok." Naruto tampak senang, matanya berbinar. "Baguslah. Kamu juga ninja, kan?" Boruto tersenyum. "Bisa dibilang begitu." Tak lama kemudian, Naruto mengajak mereka ke kantor Hokage. Katanya, mereka harus laporan ke Nenek Tsunade. Sarada sempat bingung, Nenek Tsunade? Sakura menjelaskan, maksudnya Hokage kelima. Naruto emang suka begitu. Padahal udah aku kasih tahu berkali-kali. Mereka pun jalan bersama menuju kantor Hokage. Di ruangan itu, Tsunade sedang berbincang dengan Jiraiya soal perkembangan Naruto. Tsunade bilang, kalau dia sudah berkembang, aku pengen lihat langsung kemampuannya. Tiba-tiba, pintu terbuka dan Naruto masuk dengan senyum lebar. "Lama gak ketemu, Nenek Tsunade." Tsunade langsung tertawa kecil. "Kau memang berubah banyak, Naruto." Tapi pandangannya segera tertuju ke Boruto dan Sarada. "Siapa mereka?" tanya Tsunade. Naruto menjawab santai, "Mereka pengembara. Aku ajak ke sini, dan kupikir mereka bisa tinggal di Konoha." Tsunade langsung serius, "Jangan ambil keputusan sepihak, Naruto. Kita bahkan belum tahu latar belakang mereka." Dengan percaya diri, Boruto maju dan berkata, "Namaku Uzumaki Boruto, dan ini istriku, Uzumaki Sarada. Kami sudah menikah." Ruangan langsung hening. "Tsunade-so, apa?"
Jiraiya menenangkan, aku juga kaget waktu dengar pertama kali, tapi, ya begitulah kenyataannya. Boruto lalu menjelaskan bahwa mereka berasal dari desa terpencil Kumogakure. Ia tak tahu asal-usulnya sendiri, karena sejak kecil hidup sebatang kara. Hingga suatu saat, dia bertemu dengan seorang gadis Uchiha yang tersesat, dan itulah Sarada. Tsunade makin bingung, seorang Uchiha? Siapa dia? Sarada, jawab Boruto. Dia kabur setelah insiden pembantaian klan Uchiha oleh Itachi. Sejak saat itu, kami terus bersama. Tsunade menatap tajam, bagaimana mungkin aku tidak tahu ada Uchiha lain selain Sasuke? Boruto hanya menjawab pelan, mungkin memang sulit dipercaya, tapi ini kenyataannya. Tiba-tiba, dari luar jendela terdengar suara. Kalau begitu, coba buktikan. Tunjukkan mata Sharingan. Itu suara Kakashi, yang entah sejak kapan duduk santai di atap. Naruto kaget, guru Kakashi. Kakashi masuk ke ruangan lewat jendela, membuka penutup matanya, dan memperlihatkan Sharingannya kepada Sarada. Kau punya mata ini? Tanyanya. Sarada pun mengaktifkan Sharingannya. Semua langsung terpana. Kakashi mengangguk pelan, ternyata memang benar. Mereka tidak berbohong. Naruto yang masih sedikit bingung bertanya ke Boruto, kau dari klan Uzumaki juga? Sama kayak aku? Berarti kita punya hubungan, dong? Boruto tersenyum, sepertinya aku satu-satunya yang tersisa. Naruto langsung berkata, kalau begitu, anggap aku keluargamu. Kalau kamu butuh sesuatu, datanglah padaku. Tsunade lalu memutuskan, baiklah, mereka boleh tinggal di Konoha. Boruto mengangguk hormat, terima kasih atas izinnya. Tapi belum selesai, Tsunade melanjutkan, tapi untuk benar-benar diakui sebagai shinobi desa ini, kalian harus ikut ujian. Besok pagi, kalian akan bertarung melawan Kakashi. Naruto dan Sakura langsung kaget, hah? Tsunade tetap serius, pertandingan ini penting untuk melihat kemampuan kalian. Sarada menimpal, baik, kami akan ikut. Lalu masuklah Shikamaru dan Temari ke ruangan. Loh, kenapa ramai-ramai? Tanya Shikamaru. Naruto tersenyum menyambut. Mereka saling menyapa, dan Naruto sempat menggoda, dia pacarmu, ya? Sambil menunjuk Temari. Temari langsung sewot, jaga ucapanmu. Aku Temari, apa kau lupa? Tsunade akhirnya meminta Shikamaru untuk mengantar Boruto dan Sarada keliling desa dan mencari tempat tinggal. Di tengah jalan, Shikamaru memperhatikan mereka dengan tatapan waspada. Setelah beberapa obrolan santai, termasuk masalah tempat tinggal, Sakura menjelaskan bahwa Boruto dan Sarada sudah menikah, jadi tidak masalah tinggal satu rumah. Shikamaru dan Temari kaget bukan main. Akhirnya mereka tiba di sebuah apartemen mewah. Shikamaru berkata, ini satu-satunya yang cocok, walau mahal. Boruto menjawab, gak masalah, terima kasih, Shikamaru. Shikamaru mulai melunak. Awalnya aku curiga, tapi sekarang, ya, kalian tampak bisa dipercaya. Naruto yang ikut melihat rumah itu ikut kagum. Kau tinggal di tempat sebagus ini? Banyak uang juga, ya? Boruto cuma nyengir. Malam mulai turun. Shikamaru, Temari, dan Sakura pamit. Naruto masih berdiri di depan rumah, tampak ragu mau pulang. Boruto menepuk pundaknya. Naruto, jangan pura-pura. Aku tahu tak ada yang menunggumu di rumah. Naruto diam. Boruto lanjut, kalau kau lapar, datanglah ke rumah kami. Kalau kau kesepian, datanglah. Rumah ini selalu terbuka untukmu. Naruto tampak terkejut, bagaimana kau tahu? Boruto menatapnya dalam, aku bisa melihatnya dari matamu. Soalnya aku juga pernah merasakannya. Sarada pun menimpal, ayo masuk, Naruto. Aku akan siapkan makan malam untukmu. Di dalam apartemen, mereka bertiga makan bersama. Obrolan ringan, tawa, dan kehangatan terasa memenuhi ruangan.
Naruto terlihat tersentuh saat mencicipi masakan Serada. Enak banget. Boruto tertawa. Tuh kan, masakan istriku memang juara. Serada tersenyum hangat. Kalau mau, kau bisa makan di sini setiap hari. Kami ada untukmu. Tiba-tiba Naruto menangis pelan. Aku gak tahu kenapa kalian baik banget sama orang kaya aku. Kita bahkan baru kenal? Tapi ini, rasanya seperti punya keluarga. Boruto menepuk pundaknya, menenangkannya. Saat Naruto hendak pulang, dia mengepalkan tangan, memberi salam. Tapi Boruto malah menarik tangannya dan memeluknya erat. Kau sudah seperti keluargaku, Naruto. Naruto membalas pelukan itu, lalu berjalan pergi dengan senyuman. Di sisi lain, Boruto menatap Serada. Rasanya, sakit lihat dia begitu. Serada memeluknya. Aku juga merasakan hal yang sama. Boruto menarik napas dalam. Kita harus istirahat. Besok, pertandingan melawan Kakashi. Dan, kita harus mulai mencari informasi tentang dia. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di episode berikutnya. これは俺の物語だ